Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novena Palupi, NIM 41/2019-036. Di sini saya akan menyampaikan ceramah mengenai pentingnya menanam pohon dalam Islam. Baiklah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkatnya lah kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya robbal alamin. Pohon memiliki peranan yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup manusia, juga untuk bumi kita sendiri. Akar pohon yang tumbuh menjalar ke dalam tanah dapat mencegah terjadinya erosi, terlebih untuk daerah dengan medan yang curam. Selain itu, pepohonan dapat menjaga kelestarian lingkungan dan ketersediaan oksigen yang berlimpah bagi umat manusia di seluruh dunia. Menanam pohon berarti sama dengan menanam kebaikan. Selain tanaman yang ditanam mendatangkan kebaikan dan memiliki manfaat bagi makhluk hidup, maka akan dihitung sebagai sedekah. Kebaikan menanam pohon dalam Islam merupakan salah satu sedekah jariyah, yaitu sedekah yang tidak pernah putus hingga hari kiamat tiba. Dengan perbuatan yang kecil namun bermanfaat, menanam pohon bagi umat muslim juga dapat menjadikan ladang pahala. Lantas, apa sajakah pahala menanam pohon bagi umat muslim? Yang pertama yaitu keutamaan dan pahala menanam pohon. 1. Meringankan siksa kubur bagi mayit. Menurut buku Ayo Kita Tahlil yang diutus oleh Dr. H. Khairul Rahman MA, terdapat hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim yang mengatakan bahwa Rasulullah pernah membelah pelepah yang masih basah menjadi 2 bagian. Kemudian beliau menanamkan masing-masing 2 pelepah tersebut di kedua kuburan yang ada. Semoga keduanya mendapatkan keringanan siksa kubur selama pelepah ini belum kering. Haji riwayat Al-Bukhari Al-Muslim. Yang kedua, sedekah hingga hari kiamat. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim disebutkan bahwa dari sahabat Jabir bercerita, Nabi Muhammad SAW pernah memasuki pekarangan rumah Ummu Ma'bad. Kemudian beliau berkata, "Wahai Ummu Ma'bad, siapakah yang menanam kurma itu, muslim atau kafir?" Ummu Ma'bad kemudian menjawab, "Muslim ya Muhammad." Lalu Nabi bersabda, "Tidaklah seorang muslim menanam tanaman lalu memakannya, baik manusia atau keledai atau burung, kecuali itu akan menjadi sedekah baginya hingga hari kiamat." Haji riwayat Muslim. Yang ketiga, melestarikan lingkungan hidup. Rasulullah SAW sebagai pemimpin agama dan negara telah menyampaikan ajaran-ajaran penting terkait lingkungan hidup. Kegiatan melestarikan lingkungan hidup adalah suatu bentuk ibadah seorang muslim kepada Allah. Siapa yang melakukannya akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk di antara yang sangat dianjurkan, yakni menanam pohon. Seorang muslim tidak menanam tanaman kecuali apa yang dimakan dari tanaman itu menjadi sedekah baginya. Apa yang dicuri dari tanaman itu menjadi sedekah baginya. Apa yang dimakan binatang buas menjadi sedekah baginya. Apa yang dimakan burung menjadi sedekah baginya. Dan tidaklah orang lain mengambil manfaat dari pohon itu kecuali menjadi sedekah baginya, penanamnya. Haji riwayat Muslim dari Ibnu Numair. Hadis di atas menekankan bahwa pentingnya menanam bukan semata-mata hanya menikmati hasil akhirnya. Para penanam pohon adalah penyedekah bagi dirinya dan juga orang lain dengan pahala yang mengalir, baik disadari atau tidak. Dari itu, Nabi SAW mewanti-wanti, jika terjadi hari kiamat sementara di tangan salah seorang dari kalian ada sebuah tunas, maka jika ia mampu sebelum terjadi hari kiamat untuk menanamnya, maka tanamlah. Hadis ini adalah pralambang bahwa desah nafas
Manusia tergantung dari pohon yang ditanam dan buah yang diketam. Melihat besarnya pahala menanam pohon dari beragam jenis, sudah sepantasnya seorang muslim itu melakukan reboisasi dengan menanam pohon pelindung dan konsumsi. Pohon pelindung selain menghasilkan oksigen juga mampu menahan erosi di saat musim penghujan. Bahkan pohon pelindunglah yang menahan longsor dan banjir bandang. Inilah pahala ekologi menanam pohon yang membuat langit cerah, polusi merendah, dan lapisan ozon tidak terus bolong. Selain itu, pada pohon pula burung-burung bernyanyi. Bahkan tak jarang pipit mencuri padi milik petani di sawah yang menghampar. Tentu ini menjadi pahala tersendiri bagi petani, termasuk ketika tanaman itu dimakan hama atau makhluk lainnya. Nabi SAW bersabda, "Apa yang dicuri dari tanaman tersebut merupakan sedekahnya. Apa yang dimakan oleh boneka." Secara psikologis, manusia menyukai keindahan alam yang hijau, tanam, air yang mengalir, maka surga yang dijanjikan juga digambarkan seperti itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir, sungai-sungai di dalamnya. Quran Al-Baqarah ayat 2. Untuk menikmati surga di dunia bisa dengan cara melestarikan lingkungan. Namun, membangun gerakan menanam pohon juga tidak mudah. Hal ini terlihat dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi sesudah Allah memperbaikinya. Quran surah Al-A'raf ayat 56. Faktanya, menurut berita, hutan kita menghilang 684.000 hektar sepanjang tahun, atau rata-rata 1.800 hektar setiap hari. Secara filosofis, sejatinya makanan yang kita makan kita sendiri yang menanamnya karena kita itu kebutuhan primer. Kendati kata Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Qurtubi, hukum menanam pohon adalah fardu kifayah. Namun, Syekh Nawawi Banten dalam Nasyalul Ibad menceritakan bahwa Nabi Daud selalu makan dari hasil yang ditanamnya. Oleh karena itu, manusia sebagai khalifah fil ard hendaknya selalu menjaga bumi ini dengan sebaik-baiknya dan dilarang merusak lingkungan, karena pada dasarnya bumi yang kita tinggali ini adalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah perhatian Islam terhadap lingkungan, salah satunya dengan menanam pohon. Demikianlah ceramah saya mengenai pentingnya menanam pohon. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.